Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani, channel berbagi ilmu pertanian. Bersama saya Aji, PPL Pertanian Moro Seneng. Nah, saat ini saya berada di bawah lereng Gunung Merapi, belajar dengan Bapak Pomo itu tentang tanaman cabai keriting, yang tanamannya itu hampir setinggi saya di umur 120 hari. Nanti seperti apa informasi yang akan disampaikan, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Nah, sahabat petani, ini adalah tanaman cabai keriting yang saat ini umur 120 hari. Tadi sebelum kita menyampaikan, tadi diberi informasi bahwasanya hari ini harusnya sudah panen. Nah, petani ini adalah petani yang kalau menanam itu sudah menganalisis nanti seperti apa panennya, beranalisis harga, analisis musim. Itu bapaknya menggunakan ilmu itu. Jadi di hari ini itu adalah untuk harga cabai di atas 20.000. Bapak Pomo itu punya tanaman yang sebelah sana itu adalah tanaman yang sudah panen 3 kali. Sedangkan yang ini adalah panen yang perdana, harusnya hari ini tapi diundur untuk besok. Nah, nanti informasi yang akan disampaikan tentu sangat menarik dan juga akan bermanfaat, karena di situ perpaduan antara ilmu analisis tanam kemudian perawatan itu nanti akan menjadi satu. Tonton terus sampai selesai. Nah, sahabat petani, sebelum kita wawancara dengan Bapak Pomo, kita akan tahu terlebih dahulu kenapa kita melakukan pembelajaran di lereng bawah lereng Gunung Merapi. Karena ada perbedaan yang dilakukan oleh Bapak Pomo dan juga petani yang di sebelahnya. Yang sebelah kiri saya ini adalah tanaman budidaya Bapak Pomo, yang mana tanamannya begitu tinggi, lebat buah. Dan yang sebelahnya ini tanaman milik tetangganya, itu satu umur, tetapi sangat perbedaannya cukup signifikan. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan nantikan yang disampaikan Bapak Pomo itu seperti apa toh. Tanamannya itu kok bisa tinggi, buah banyak, kemudian tanamannya itu subur. Nah, dan juga lagi dibuktikan dengan yang di sebelah lahan sebelah sana itu sudah panen yang ketiga kali. Nah, itu nanti rahasianya apa saja sampai saat ini juga bisa mendapatkan harga yang cukup di atas rata-rata, karena hari ini harganya itu di atas 20.000. Nah, jadi tonton terus. Baik sahabat petani semua, saat ini saya bersama dengan pemilik lahan tanaman cabai keriting yang berada di Dusun Bangun Sari, Desa Kelakah ya Pak? Iya. Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Bisa diperkenalkan untuk nama ya Pak? Iya, nama saya Pak Pomo. Bapak Pomo. Iya. Ini tanam jenis cabai keriting varietas 42, OR42. OR42. Itu sekarang udah umur berapa? Sekarang sudah umur 125 hari. 125 hari setelah tanam. Dan ini belum panen ya Pak? Belum. Ini sudah mulai agak kemerahan. Iya. Perkiraan sudah berapa hari lagi menuju panen? Ini sebenarnya hari ini sudah bisa panen untuk pertama kalinya, untuk panen perdananya. Nah, jadi Bapak Pomo ini ada yang di belakang rumah ada 2 lahan. Lahan yang sebelah sana itu yang sudah panen, sana panen 3 kali Pak? Iya, 3 kali. Ya, saya ini harusnya hari ini panen 1 kali. Nah, bukan itu yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah tanaman kenapa bisa subur ini dengan penyakit yang minim.
Nah, mungkin bisa diceritakan Pak dari awal pengolahan lahannya seperti apa, terus dengan jarak tanam yang seperti apa, sistem kocor, semprot, seperti itu mungkin. Ya, kalau masalah untuk budidaya tanaman cabai tentunya kita harus memperhatikan dari awal ya Mas ya. Baik itu dari pengolahan lahan sampai dengan tanam, perawatan maupun sampai dengan panen gitu. Jadi kami dari pengolahan lahan kami mempersiapkan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu Mas. Jadi ini yang lahan sebelah sini kira-kira berapa tanaman? Ini kurang lebih 2.500 pohon. Ya. Pohon. Dengan pupuk kandang berapa dan pupuk kimia berapa? Ya, untuk lahan sekitar 200 pohon ini saya menghabiskan pupuk ayam itu ya. Pupuk ayam itu 40 bagor. Kemudian ya 40 karung, kemudian ada petroganik itu sekitar 10 karung, kemudian ada Posca itu kurang lebih ada 3 karung, kemudian ada dolomit. Ya. Dolomit habis berapa untuk 2.500 tanaman? Kurang lebih 15 ya. Yang besar? Ya. Untuk kocor itu menggunakan seperti apa Pak? Ya, untuk perawatan kocor itu saya bedakan jadi masa pertumbuhan dan masa pembuahan begitu. Mantap. Jadi untuk masa pertumbuhan itu saya pakai HNO dan saya pakai Mutiara 1616 itu. Jadi saya rolling. Satu minggu pakai HNO, kemudian 1 minggu lagi pakai Mutiara 1616. Ya. Kemudian setelah Mutiara kan itu untuk fase pertumbuhan. Ya. Setelah pertumbuhan kurang lebih kalau di sini kan ada agak sedikit dingin ya Pak. Ya. Jadi pertumbuhannya kan umur untuk tanaman cabai keriting agak sedikit lama. Ya. Itu kira-kira 2 bulan ya Pak baru fase pembungaan. Iya, iya. 2 bulan itu baru fase pembungaan. Nah, 2 bulan itu kemudian diberi pupuk apa? Saya setelah pembungaan itu saya memakai KCL dan hidro. Nanti KCL itu kan kandungannya kalium yang tinggi. Iya. Kemudian hidro itu yang paling tinggi kan berbanyak NPK tapi itu untuk buah. Nah, itu tadi kan untuk pupuk dasar, pondasi, kemudian pemberian pupuk kocor, dan sekarang adalah perawatan yaitu lewat semprot. Ya. Perawatan lewat semprot itu Bapak dari awal sampai sekarang yang ini harusnya panen perdana karena ini jadwalnya padat, nah jadi mungkin panennya besok ya Pak ya? Iya. Untuk perawatannya itu seperti apa Pak untuk semprot? Ya, untuk spray saya itu dari mulai 7 hari setelah tanam itu saya sudah mulai spray menggunakan ya menggunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau masih kecil kita tetap memakai penyubur saya memakai Mordem, kemudian juga ada fungisida, pestisida, dan perkat. Ya, untuk fungisidanya untuk yang masih fase awal menggunakan apa? Saya menggunakan Mancozeb. Ya. Nah, Mancozeb yang kuning ya untuk awal itu, kemudian digunakan sampai umur berapa atau fungisidanya di rolling diputar gonta-ganti? Kalau ini dari masa pertumbuhan ya Mas, itu saya hanya memakai Mancozeb ya. Sampai pembungaan ya, sampai pembungaan setelah 2 bulan karena cuaca di sini kurang mendukung ya, saya harus memakai bahan aktif yang lain. Ya. Terus ditambah dengan di rolling atau ditambah? Ya, itu saya rolling Mas. Rolling. Ya, saya rolling pakai Topsin dan pakai Simuksanil. Yang ditanyakan itu kan penyuburnya pakai Morden Mbak. Iya. Ya, untuk Morden itu alasan memakai Morden itu seperti apa? Atau udah berapa lama pakai Morden? Terus itu cocok atau seperti apa? Terus dipakai sampai umur 2 bulan. Oke. Untuk saya alasannya pakai Morden ya sebenarnya untuk saya memakai Morden baru 1 kali ini ya Mas. Tapi sudah terasa manfaatnya begitu, sudah kelihatan begitu. Kalau dulu saya memakai jenis penyubur yang lain itu pucuk daun itu
agak tipis gitu Mas. Walaupun sebenarnya lebar gitu tapi tipis. Nah, setelah saya pakai mordem itu kelihatan dari pucuk daun itu kehitam-hitaman dan agak tebal, jadi agak kuat gitu. Jadi daunnya itu lebih padat. Lebih padat. Jadi tanaman itu kalau daunnya padat itu tidak mudah terkena jamur. Ya. Berbeda dengan daun yang lebar, tebal, seperti ada kandungan air di dalam daunnya, itu mudah sekali untuk terserang jamur karena kurang kering daunnya, seperti itu. Untuk nutrisi buahnya itu Bapak menggunakan apa? Saya menggunakan Kalinet dan MKP dan juga MKP. Ya, masih saya tambah pakai mordem juga. Jadi ya. Kalinet itu kan kandungannya kalium dan juga fosfat, tapi di situ ada boronnya, ada prekursornya, jadi aman. Selain untuk nutrisi buah, bunga, tapi di situ juga untuk pertumbuhan pupus itu tetap jalan. Ditambah lagi morden itu menambah lagi kinerja. Jadi perpaduan antara morden dan juga Kalinet itu pupus naik terus, bunga juga naik terus, seperti itu. Dan juga tambah MKP ya Pak. Ya. Nah MKP itu kan kandungannya kalium dan juga fosfat juga, itu serbuk. Tapi kalau disemprotkan itu cenderung nanti untuk buah itu lebih keras. Itu kalau MKP. Kalium yang tinggi antara Kalinet dan juga MKP, fosfat, jadi batang keras, kuat, kokoh, bunga itu banyak, pupus naik ke atas. Jadi perpaduannya sangat komplit sekali yang digunakan Bapak ini. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Pomo, pemilik lahan tanaman keriting jenis OR Twist 42 yang tanamannya luar biasa. Hari ini panen pertama tapi diundur besok. Itu terima kasih Bapak Pomo untuk ilmunya. Nah, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada petani yang menonton video ini. Ya, sampaikan. Untuk pesan saya untuk petani semuanya, jangan mudah berputus asa, karena petani harus tangguh. Jadi petani tidak boleh cemen, itu yang pertama. Kedua, jangan menyepelekan penyakit. Semua jenis penyakit itu membahayakan bagi tanaman cabai. Gitu. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan satu lagi, untuk perawatan rutin. Nah, itu ketika tanaman cabai udah ditanam ya harus dirawat dengan rutin. Ya. Nanti tanaman akan kembali juga menghasilkan, istilahnya itu nanti menghadiahkan yang terbaik untuk petaninya. Ya. Seperti itu. Terima kasih sahabat petani, itu yang kali ini bisa kami bagikan. Ingat pesan Bapak Soekarno bahwa petani itu adalah penjaga tatanan negara Indonesia. Jadi jangan sampai petani itu habis. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak Pomo. Sama-sama. Saya dari awal sampai akhir apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.